Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Market Update hari Selasa 23 September 2025. Pembukaan minggu ini diwarnai dengan pergerakan yang sangat ekstrim nih. Trader kripto yang kena liquidated itu lebih dari 1 miliar dolar dalam sehari. Tapi di saat yang sama ada kabar gembira dari deal TikTok yang selangkah lagi menuju final, kolaborasi raksasa Nvidia, dan yang paling menarik, rumor tentang langkah politik besar untuk Bitcoin. Yuk kita bedah semua drama ini dan pergerakan harga sampai kebijakan yang bakal mengubah masa depan kripto nih. Untuk berita yang pertama, pasar kripto memulai minggu dengan goncangan besar. Bitcoin anjlok ke 112.000 dolar, memicu likuidasi long terbesar tahun ini dengan total lebih dari 1 miliar dolar dalam 24 jam. Para trader terbagi dua, ada yang menganggap ini sebagai retest ke level support sebelum naik lagi, tapi ada juga yang khawatir Bitcoin akan kembali ke level 100.000 dolar. Tapi jangan panik dulu, di balik semua ini ada sinyal yang sangat bullish. Aliran dana ke Bitcoin ETF itu mencatat inflow selama 4 minggu beruntun dengan total 3,9 miliar dolar. Ini menunjukkan investor institusi masih sangat percaya pada Bitcoin. Selain itu, data on-chain juga menunjukkan kita sedang di fase pre-euphoria yang secara historis menjadi sinyal sebelum parabolic run yang besar. Terus kita lanjut ke berita yang kedua nih. Presiden Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan TikTok hampir final. Dia menyebutnya sebagai hanya formalitas sebelum ditandatangani. Detail penting dari kesepakatan yaitu, operasi TikTok di US akan dipisahkan menjadi entitas baru. Dewan direksinya akan diisi oleh 6 orang Amerika, dan yang paling krusial, algoritma TikTok yang selama ini jadi rahasia utama akan dikontrol penuh oleh pihak US. Selain itu, perusahaan US seperti Oracle akan bertanggung jawab atas data dan privasi pengguna. Ini adalah langkah besar untuk meredakan kekhawatiran keamanan nasional ya. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga nih. Untuk berita yang ketiga, dunia teknologi diguncang oleh berita kolaborasi super besar. Nvidia baru aja menandatangani kemitraan strategis senilai 100 miliar dolar dengan OpenAI. Para analis menyebut ini sebagai game changer. Satu analis bahkan memprediksi kesepakatan ini bisa bernilai hingga 500 miliar dolar dalam pendapatan. Ini menegaskan posisi Nvidia sebagai raja di sektor AI dan menunjukkan bahwa rival-rivalnya masih jauh tertinggal. Bagi OpenAI, kerjasama ini sangat penting karena bisa membantu mereka lebih mandiri dari kemitraan dengan Microsoft. Jadi kesimpulannya, di tengah long liquidation yang brutal, ada 3 berita besar yang memberikan optimisme jangka panjang, yaitu deal TikTok, kolaborasi Nvidia OpenAI, dan potensi dukungan politik untuk Bitcoin. Pasar kripto tampaknya sedang membangun fondasi yang kuat nih, didorong oleh institusi dan narasi politik yang positif. Pertanyaannya, apakah kita akan melihat rally besar setelah data inflasi dan pengumuman politik minggu ini? Kita tunggu aja ya. Coba kita lihat ke ETF flow. Nah, untuk ETF flow, di sini tanggal 22 September belum keluar ya. Tapi kita bisa lihat di hari Jumat kemarin, tanggal 19 September itu inflow sebesar 222,6 juta dolar untuk Bitcoin, dipimpin oleh BlackRock nih. BlackRock melakukan akumulasi sebesar 246,1 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Jadi sebenarnya untuk ETF flow menurut gua nggak ada masalah ya. Bisa dilihat dari tanggal 8 September sampai dengan tanggal 19 September itu inflow-nya gede banget nih untuk Bitcoin. So, untuk penurunan kemarin bisa dibilang bukan dari ETF nih penyebabnya. Terus coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum juga sama nih, ternyata tanggal 19 September kemarin itu inflow juga nih, walaupun semuanya outflow kecuali BlackRock. BlackRock itu melakukan pembelian sebesar 144,3 juta dolar yang mengakibatkan ETF flow tanggal 19 September kemarin nih, hari Jumat, itu inflow sebesar 47,8 juta dolar. Jadi untuk ETF itu masih nggak masalah walaupun Ethereum itu masih dibilang infonya itu kecil ya. Jadi bisa dibilang untuk money flow itu belum sepenuhnya pindah ke Ethereum lagi, kayak gitu ya. Untuk tanggal 22 September ini balik lagi masih belum ada datanya ya. Kalau misalnya udah ada datanya, baru kita akan bahas untuk ETF flow tanggal 22 September nih. Terus coba kita lanjut ke FedWatch Tool. Nah, untuk FedWatch Tool ini ada probabilitas yang berkurang nih. Jadi sebenarnya masih gede, probabilitasnya itu di 89,8%. The Fed bisa pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point ya. Tapi kemarin itu probabilitasnya itu sampai 91,9%. Nah, yang ini ya. Jadi ada penurunan sedikit, mungkin aja market akan menunggu data PCE minggu ini nih.
Jadi kita tunggu aja kalau misalnya udah ada data PCE dan juga hari ini ada Jerome Powell yang akan speaks nih. Nanti kita lihat ya untuk data ekonomi kalendernya. Terus coba kita lihat ke probabilities dulu. Nah, untuk probabilities ini masih sama ya. Untuk Desember itu juga ada penurunan nih. Sebelumnya itu angkanya di atas 80%, tapi penurunan sampai ke angka 75,4%. Walaupun kayak gitu, kita masih bisa lihat probabilitas masih besar untuk The Fed bisa memangkas suku bunga di 2 pertemuan mendatang. Di tanggal 29 Oktober dan juga di tanggal 10 Desember nih. Jadi nanti kita lihat aja untuk data-data yang keluar, apakah mendukung untuk The Fed bisa memangkas suku bunga lagi. Di sini gue mau mempertegas juga bahwa The Fed itu nggak mungkin untuk menaikkan suku bunga. Karena kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga, otomatis data ketenaga kerjaan itu akan balik lebih parah lagi dari kemarin. Yang kita tahu, data ketenaga kerjaan US itu sempat direvisi dan revisinya itu menjadi lebih parah, dan lebih parahnya itu yang terbesar semenjak 2022 gitu. Jadi ini bisa dipastikan The Fed nggak akan rate hike, tapi akan cenderung untuk melakukan rate cut. Walaupun probabilitasnya itu fluktuatif ya. Kayak gitu untuk Fed Watch Tool. Terus kita lanjut ke Economic Calendar. Nah, untuk hari Selasa, malam ini jangan lupa kita ada S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Composite PMI, dan juga ada S&P Global Services PMI. Ini datanya nggak terlalu berpengaruh ke kripto, tapi dia mempengaruhi ke kekuatan dolar nih. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, key eventnya itu ada di jam 11.35 nih. Jam 11:35 malam ya. Ini ada Fed Chair Powell Speaks. Jadi kita perlu tahu Jerome Powell ini mau ngomong apa nih jam 11.35 malam nih. Jadi nanti kita tunggu aja dan jangan banyak open posisi di jam-jam rawan seperti ini. Karena bisa aja di jam tersebut itu akan ada volatilitas yang mungkin aja nggak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu ya untuk data penting hari ini. Terus kita lanjut menuju ke chart. Nah, pertama kita akan bahas dari S&P 500 dulu nih. Gue gak akan terlalu banyak bahas karena kita tahu S&P 500 itu lagi rally kenceng banget nih. Dari kemarin dia melakukan kenaikan terus dan untuk structure-nya ini masih bullish nih. Jadi kita bahas dulu dari 4 hour. 4 hour-nya itu still bullish. Lihat di sini. Ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour. Dia inside bar di sini dan dia breakout lagi ke atas. So, bisa dibilang untuk pergerakan saham US itu still bullish banget tanpa ada hambatan sama sekali nih. Bahkan di perdagangan kemarin itu sempat mencapai ke 6.698. Ini bisa dilihat di sini. Ini high ini adalah highest. Dan di weekend tersebut di jam 1 pagi itu mencapai 6.698. Ini hampir ke 6.700 ya. So still strongly bullish untuk S&P 500. Terus kita lanjut ke Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq juga sama ya. Untuk Nasdaq dia itu masih strongly bullish, nggak ada pullback sama sekali. Ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour-nya. Dan ini adalah pullback terakhir untuk 1 hour-nya. Bisa lihat di sini. Dia pullback kecil terus habis itu creating higher high lagi dan sekarang masih konsolidasi di all time high nih. Jadi untuk saham itu beneran gak ada masalah, gak ada berita apapun yang menyebabkan pergerakan Bitcoin kemarin itu dump keras ya. Terus kenapa gue bahas ini? Karena pergerakan saham itu seringkali dikorelasikan positif nih sama Bitcoin. Karena sama-sama risk on asset, sama-sama aset berisiko. Jadi saham US, S&P 500, Nasdaq itu sama-sama dikategorikan sebagai aset berisiko. Jadi kalau misalnya pergerakannya S&P 500 itu naik, harusnya Bitcoin itu juga mengikuti pergerakannya S&P 500 dan juga Nasdaq. Terutama Nasdaq karena sama-sama di sektor teknologi. Nah, terus coba kita lanjut ke DXY. Nah, untuk DXY ini adalah pembahasan soal kekuatan US dollar ya. Ini seringkali dikaitkan korelasinya itu negatif sama Bitcoin. Jadi gua akan bahas juga. Untuk DXY, itu dia still bearish gitu. Di 1 hour-nya, 4 hour-nya, bahkan kemarin gue sempat kasih proyeksi dari sini bahwa DXY itu ada kemungkinan untuk mantul dulu dari sini, terus mencapai ke supply 1 hour ini, terus abis itu dia reject lagi. Per sekarang dia lagi menunjukkan ada rejection dari supply 1 hour ini dan mungkin aja dia bisa breakdown dari sini. Ini adalah PR utama untuk DXY harus bisa breakdown dari area ini karena ini adalah area support terakhir nih. Jadi karena ini korelasinya negatif, ini adalah berita bagus ya. Karena kalau misalnya DXY turun, otomatis kekuatan US dollar itu turun. Dan kita kan belinya itu seringkali kan BTC USD. Nah, logikanya gini nih. Kalau misalnya kekuatan USD-nya itu menurun, itu berarti mengakibatkan harga BTC-nya itu justru naik. Kayak gitu ya. So, untuk DXY kita ekspektasinya itu untuk turun supaya BTC itu bisa melanjutkan rally-nya. Nanti kita bahas dari pergerakannya Bitcoin, tapi kita bahas dulu ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance ini dia lagi ada di level krusial daily nih. Kenapa ini level krusial? Kalau misalnya kita lihat di time frame daily,
Bisa lihat di sini ya, untuk daily-nya itu dia sebenarnya still bearish. Ini adalah pullback terakhir untuk daily. Lihat di sini, dia creating lower low, terus pullback sampai ke sini, terus creating lower low lagi. Ini chartnya ada sedikit kesalahan ini. Kalau misalnya di 4 hour dia di sini supportnya, tapi kalau di daily ini di sini. Nah, as you can see dia breakdown dari support itu dan sekarang lagi ada di supply daily ini nih. Ini adalah supply terakhir untuk daily. Kalau misalnya dia breakout ke atas, closing di atas supply daily ini, berarti Bitcoin dominance secara daily itu udah back to bullish nih. Tapi kita nggak perlu takut ya, karena di atas ini ada SNR weekly ini. Kalau misalnya kita zoom out, SNR weekly ini adalah SNR yang menjadi penentu apakah altcoin season itu benar-benar terjadi. Bisa lihat di sini, sebelum altcoin season dia ada konsolidasi sebentar di area SNR ini. Dan sama juga di sini, ini ada menjadi resisten, menjadi support, dan kemungkinan dia akan melakukan konsolidasi dulu di area sini sebelum akhirnya kita melihat altcoin season yang sebenarnya gitu. Ini bukan hopium, tapi ini adalah analisa pribadi. Jadi untuk pengambilan keputusan, gua serahkan kembali ke kalian seperti itu ya. Kalau misalnya weekly-nya sampai ke sini atau sampai ke sini gitu, itu baru kalian boleh panik. Kalau sekarang sih masih terbilangnya Bitcoin dominance itu masih bearish ya. Karena di time frame daily itu still bearish nih. Coba kita lihat ke 4 hour-nya ya. Nah, untuk 4 hour-nya ada bad news sedikit. Jadi untuk 4 hour-nya itu dia udah back to bullish nih. As you can see di sini ini adalah pullback terakhir sebelum dia breakdown. Terus ternyata dia breakout dari supply ini. So untuk 4 hour-nya itu dia udah back to bullish lagi. Tapi bisa dilihat di sini 4 hour-nya itu udah sempat bullish di sini nih. Dia pullback terus abis itu dia creating lower low dibales sama higher high gitu. So di sini udah sempat MSS untuk 4 hour-nya, terus dia baru breakdown dari sini, terus dia breakout lagi dari sini. So karena di sini kita lihat banyak MSS, kita tahu bahwa ternyata Bitcoin dominance itu hanya melakukan konsolidasi aja nih. Akan lebih bagus sebenarnya kalau misalnya supply daily ini bisa membuat Bitcoin dominance itu bearish lagi di time frame 1 hour dan 4 hour-nya. So per sekarang kita lihat aja reaksinya dari supply daily ini, kayak gitu ya. Terus gimana dengan 1 hour-nya? Nah untuk 1 hour-nya sama nih, dia lagi kencang naik ke atas dan per sekarang dia itu belum melakukan pullback sama sekali nih. Bahkan dia abis nge-wick sampai sini. Kalau misalnya Bitcoin dominance breakout dari sini, itu baru kita bisa consider dia udah melakukan break of structure. Dengan demand terakhirnya itu ada di sini nih. Tapi karena dia belum break of structure, kita masih taruh demand 1 hour-nya itu di sini. So, seperti itu ya untuk Bitcoin dominance. Mungkin aja dia bisa breakout dari sini, dan gue untuk ekspektasinya sebenarnya bisa aja Bitcoin dominance itu mencapai SNR ini dulu nih untuk melanjutkan penurunan. Tapi kita lihat aja untuk reaksinya di sini, kayak gitu ya. Sebenarnya ini kurang bagus untuk market crypto secara keseluruhan karena bisa dibilang money flow itu lagi balik ke Bitcoin nih. Kalau misalnya Bitcoinnya naik, terus Bitcoin dominance-nya itu naik, itu sebenarnya oke-oke aja. Tapi kalau misalnya Bitcoinnya itu turun, terus Bitcoin dominance-nya itu naik, itu justru membuat market crypto itu altcoins itu bisa berdarah-darah ya. Jadi kita terus pantau aja untuk Bitcoin dominance. Semoga dia bisa mengalami rejection dari sini nih. Terus kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Nah untuk Bitcoin, as you can see kita sebenarnya kemarin udah melakukan pembahasan ya. Jadi dia benar-benar breakdown dari sini. Kemarin kita melakukan pembahasan ketika masih di sini nih. Terus dia breakdown dan sekarang lagi ketahan di SNR. Ini sebenarnya level yang lumayan krusial. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, ini lumayan buruk ya untuk market crypto secara keseluruhan. Tapi per sekarang kita lihat di sini 4 hour sama 1 hour-nya itu udah back to bearish nih. Kita lihat di 4 hour-nya ini adalah pullback terakhir, di 4 hour ini adalah high point yang bisa dibilang yang menyebabkan penurunan Bitcoin ini setajam ini gitu. Yang membuat Bitcoin rejection adalah SNR ini, yang SNR ini bisa dibilang SNR yang krusial ya. Bisa dilihat di sini dia kan sempat menciptakan all time high di sini, terus abis itu konsolidasi di sini menjadi support, terus kemudian jadi resisten di sini, terus kemudian menjadi support di sini dan di sini menjadi resisten, dan baru kemarin itu kita nge-retest nih ke area itu lagi, dan ternyata dia membuat harga Bitcoin itu menjadi bearish di lower time frame-nya gitu. So per sekarang 4 hour-nya itu bearish. Coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah untuk 1 hour-nya itu dia juga bearish ya. Ini adalah last pullback-nya. Gue ekspektasinya dia bisa creating lower low dulu untuk bisa menciptakan struktur baru nih. Soalnya kalau misalnya nggak ada struktur baru, kita susah gitu untuk menentukan MSS-nya di mana. Kalau misalnya kayak gini, kita tahu nih, oh dia MSS-nya di sini gitu. Dia udah menciptakan lower low, terus dibalas sama higher high gitu. So untuk sekarang kita perlu menunggu apakah harga Bitcoin itu bisa back to bullish di lower time frame-nya, di 1 hour dulu deh. Baru kita bisa memanfaatkan pergerakannya Bitcoin untuk pembelian atau melakukan long gitu. Jadi bisa dibilang kita menunggu price action-nya itu reda dulu, menciptakan struktur baru kita mengambil keputusan.
Kalau sekarang kita kayak catching the falling knife nih. Sebenarnya untuk time frame daily-nya untuk Bitcoin itu kita bisa bilang dia itu still bullish ya, karena demand terakhir untuk daily itu masih di sini dan kemarin kebetulan udah di retest juga dan dia menyebabkan pemantulan di sini. Kalau misalnya dia sampai sini itu sebenarnya masih terbilang wajar, koreksinya masih wajar. Bahkan di daily-nya itu, di internalnya itu dia baru melakukan pullback aja nih. Jadi menurut gua pribadi ini masih oke-oke aja di higher time frame-nya. Walaupun di lower time frame-nya dia itu udah back to bearish ya. Terus gimana dengan weekly-nya? Kalau weekly-nya sama seperti pembahasan kemarin, itu Bitcoin itu masih bullish, bahkan demand weekly internalnya ini itu belum ke-retest sama sekali nih. Jadi bisa dibilang dia masih menjaga momentumnya. Kalau misalnya kita lihat di sini gambarnya, pergerakan Bitcoin itu masih bergerak di dalam candle hijau ini. Ini adalah mother candle untuk Bitcoin di time frame weekly. Kita perlu melihat apakah harga Bitcoin ini akan breakdown dari mother candle ini atau breakout dari mother candle ini. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, dia masih pergerakannya itu hanya konsolidasi aja nih. So, kita nggak perlu terburu-buru, kita perlu melihat untuk lower time frame-nya seperti apa. Kalau menurut gue ya, kita perlu melihat acuannya itu di time frame daily nih. Karena kalau misalnya daily-nya itu berhasil untuk bearish, breakdown dari sini, itu baru kita perlu panik ya. Tapi nggak perlu panik lah, karena dalam investasi ataupun trading, kita harus selalu menggunakan risk management yang proper ya. Seperti itu untuk Bitcoin. Kita lanjut ke Ethereum. Nah, Ethereum karena kita udah di time frame weekly, kita langsung bahas aja di time frame weekly. Oke, untuk time frame weekly itu still oke ya, still good. Ini adalah mother candle yang ada di Ethereum. Coba kita hapus dulu gambarnya. Oke, as you can see di sini, Ethereum itu juga masih bergerak di dalam mother candle ini nih. Ini mother candle weekly, so bisa dibilang dia masih konsolidasi aja. Kalau misalnya di time frame daily, kita lihat langsung ke time frame daily. Nah, di time frame daily itu sebenarnya dia lagi ada di demand daily ini nih. Ini lumayan krusial ya. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, kita bisa ekspektasi harganya Ethereum itu bisa mencapai ke harga yang lebih rendah. Mungkin aja bisa mencapai ke level 3.950 sampai ke harga 3.500. Dan angka invalidasinya itu bisa sampai 3.300-an nih. Jadi ini lumayan dalam, kita perlu siap for the worst case scenario ya, karena bisa dibilang ini adalah key level untuk Ethereum gitu. Terus coba kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya, as you can see, 4 hour-nya itu udah back to bearish ya. Ini adalah demand 4 hour terakhir. Kabar yang sangat buruk untuk holdernya Ethereum, kita perlu nandain juga. Untuk 4 hour-nya itu udah bearish di sini. Ini adalah MSS-nya. Dia berhasil closing di bawah demand 4 hour ya. Jadi untuk supply 4 hour-nya itu ada di sini nih. Ini adalah supply 4 hour, dia sejalan juga ya sama supply-nya 1 hour, karena 1 hour-nya juga last pullback-nya itu di sini. Coba kita lihat dulu dari 4 hour. Dia creating low, high, terus habis itu breakdown dari sini. Di sini ada pullback kecil. Ini adalah pullback internalnya. Jadi untuk supply yang valid ada di sini. Tapi untuk internalnya kita bisa lihat di sini. Dia ada melakukan closing di atas candle merah ini. So, kita bisa consider ini sebagai pullback kayak gitu ya. Karena dia juga sejalan nih sama SNR yang krusial ini nih. Coba kita lihat ke lower time frame-nya di 1 hour. Nah, untuk 1 hour dia belum melakukan pullback sama sekali nih. Bisa dibilang dia lagi konsolidasi aja di area demand daily ini. Sebenarnya ini area yang bagus untuk cicil beli, tapi kita perlu consider juga karena dia sudah pernah melakukan pemantulan dari sini nih. Di sini dia melakukan pemantulan, tapi ternyata pemantulan ini nggak mampu membuat harga Ethereum itu membuat higher high gitu, malah dia breakdown dan membuat lower low gitu. So kita perlu hati-hati di Ethereum, kita perlu melihat harga Ethereum itu back to bullish dulu di lower time frame gitu. Kayak misalnya kayak gini, nah dia kan udah melakukan MSS di sini. Ketika dia udah melakukan MSS di sini, baru kita bisa consider bahwa Ethereum itu udah back to bullish di lower time frame-nya. Kalau misalnya belum, jangan terlalu terburu-buru, kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Ethereum. Sebelum gue melanjutkan pembahasan ke altcoins, gue mau bahas dulu nih soal korelasi Bitcoin dengan saham US. Nah, di sini gue pengen kasih lihat ke kalian perbandingan antara Bitcoin sama SPX di tahun 2024 di September nih. Ini penting ya, supaya kalian tahu kenapa pergerakannya Bitcoin itu gak ngikutin harga saham kemarin nih. Jadi di sini langsung aja kita tandain September 2024. Coba kita lihat ya, September 2024. Nah, ini adalah September 2024. Pergerakannya saham bisa lihat di sini. Kalau misalnya Bitcoin, kita bisa lihat di sini dia melakukan lower low, lower low, lower low nih. Bahkan dia sempat fake out dan parah banget gitu turunnya. Ini bisa lihat di sini. Dia lower low dan dia baru mantul di September itu dan menciptakan higher high lagi di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat di SPX itu dia nggak menciptakan lower low di sini. Bisa lihat di sini dia creating higher high,
higher high, dia all time high lagi, bahkan pergerakannya itu cenderung lebih kuat gitu. Kenapa bisa kayak gini? Karena money flow itu lagi masuk ke SPX gitu, lagi masuk ke S&P 500 gitu. Sedangkan untuk harga Bitcoin itu dia cenderung naiknya itu pelan-pelan dan belum berhasil menciptakan all time high lagi gitu. Kayak di sini Bitcoin itu kan cenderung membuat lower low lagi. Tapi sedangkan SPX itu menciptakan higher high lagi. Jadi emang money flow itu akan masuk ke S&P 500 dulu. Baru kita lihat di sini nih di tanggal 1 November itu Bitcoin itu rally-nya kenceng banget sampai menuju topnya di 2024 yang kemarin itu. Dan emang pergerakannya Bitcoin sama S&P 500 itu harusnya korelasinya positif. Ketika terjadi seperti ini, justru kita harusnya tuh nggak boleh takut. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini lagi ada di fase manipulasi nih, karena pergerakannya anomali. Pergerakan anomali ini justru yang membuat momentum Bitcoin itu lebih kenceng kenaikannya. Bisa lihat di sini, S&P 500 itu kenaikannya cuma sampai 9,32%. Sedangkan Bitcoin itu ketika dari 1 September sampai ke topnya itu sampai 82%, bahkan sampai ke 85% gitu di sini. Tulisnya kecil ya, susah ya. Ya intinya kayak gitu, kita tahu bahwa emang kadang-kadang pergerakannya S&P 500 itu korelasinya negatif sama Bitcoin. Tapi ketika pergerakannya seperti ini, pergerakannya lagging seperti ini, itu justru adalah fase-fase di mana Bitcoin sedang mempersiapkan untuk pump lebih kenceng gitu. Didukung sama apa gue ngomong seperti ini? Didukung sama ini nih. Bisa lihat di sini, di bulan September itu kita masih mengalami return sebesar 3,89%. Di bulan Oktober ini adalah bulan yang bisa dibilang average return-nya itu terbesar gitu setelah November ya. Jadi Oktober itu average return-nya selama Bitcoin ada, itu average return-nya itu 21,89% gitu. Dengan medianya itu 21,2%. Jadi bisa dibilang Oktober itu adalah bulan yang bullish gitu untuk Bitcoin. Terus kita lihat di November. November itu average return-nya untuk Bitcoin, ini Bitcoin monthly returns ya. Untuk Bitcoin itu average monthly returns-nya itu untuk bulan November itu 46,02%. Dengan medianya itu 10,82%. Ini bisa dibilang Q4 itu emang tempat rally-nya untuk para kripto gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya September itu merah dulu kayak gitu. Menurut gue pribadi adalah tempat yang bagus untuk kita melakukan pembelian. Tapi nggak disarankan untuk langsung all in ya, karena ini bukan 100% pasti akan hijau, pasti akan bullish. Tapi kalau misalnya dari Bitcoin monthly return, kita tahu bahwa Q4 atau kuartal 4, Oktober, November, Desember itu adalah fase yang bagus untuk cryptocurrency kayak gitu. Tapi di sini gue nggak pengen membuat kalian jadi FOMO. Kita perlu menerapkan risk management juga yang proper, dan juga kita harus siap dengan yang namanya worst case scenario gitu. Karena di sini kita lihat dari datanya, memang di Q4 itu memang cenderung positif gitu. Bisa lihat di sini Q4 nih, kita lihat di sini Q4 average return-nya 85,42% dengan medianya 52,31%. So kalau misalnya kalian ada takut dengan DAM kemarin, itu menurut gua nggak perlu terlalu takut ya. Karena balik lagi di sini kita perlu tahu bahwa secara data Q4 itu bullish. Dan kalau misalnya di Ethereum itu juga sama ya. Ethereum juga di Q4 itu cenderung bullish. Dan Q3, kita kan sekarang lagi ada di Q3 nih. Emang wajar di Q3 itu adalah bad performance buat crypto nih. Bisa lihat di sini Bitcoin aja average-nya itu cuma 5,96% dengan medianya 0,96%. Dibandingin sama Q1, Q2, Q4 itu very weak ya, very small gitu return-nya. Terus kalau misalnya Ethereum ini bisa dilihat di Q3 juga sama. 7,54%, 8,19%. Secara data Q1, Q2, Q4 itu jauh lebih gede gitu performance-nya dibandingkan dengan Q3 gitu. So dari data kita tahu bahwa the best performance itu di Q4. Kita perlu pantau untuk Q4 itu kayak gimana, dan mungkin aja kita bisa mendapatkan bullish di Oktober. Kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke pembahasan komen. Nah untuk komen, gak ada komen baru untuk di YouTube. Nah ini ada komen nih dari Cari Tahu Lur. Market ada news penting apa bang? Kok semuanya koreksi tajam? Saya nyari-nyari newsnya perasaan biasa-biasa aja. Nah kembali lagi yang seperti gue bilang tadi ya. Ini juga udah gue bales. Lagi bersih-bersih yang over leverage. Kemungkinan manipulasi aja sih. Karena saham US itu masih strong di atas semua gitu. Sama kayak yang tadi gue udah jelasin gitu. Jadi emang Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu cenderung melakukan fake out dulu sebelum melakukan pump gitu. Jadi kita memang perlu siap gitu dengan segala kondisi di cryptocurrency
sih market, karena banyak fake outnya dan kita nggak tahu nih kapan terjadi fake outnya, kapan terjadi kapitulasinya, karena leverage trader itu bisa dibilang penghambat market crypto itu untuk bisa pumping lebih kenceng gitu, karena bebannya berat, yang dibawa itu banyak gitu, yang dibawa long leverage-nya itu kali 100, kali 125 gitu, semuanya banyak yang full margin. Makanya kemarin ada kapitulasi yang tadi gue udah ceritain gitu, kayak sehari kena likuidasi sebesar 1 miliar dolar itu adalah cerminan seberapa banyak yang betting bahwa market crypto itu akan pumping hard gitu. Kemudian market menghukum dulu leverage trader tadi sehingga market bisa lebih enteng untuk pergerakan ke depannya, kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke pembahasan komen di TikTok. Nah, untuk di TikTok ini ada yang nanya ya, XRP gimana, Doge gimana bang, Hype gimana bang, nyangkut, aduh. Terus bang ada grup tele, gue nggak ada grup tele ya, sabar-sabar ya. Kalau misalnya udah banyak crowdnya mungkin gue akan bikin Discord, tapi tenang aja, Discordnya itu akan tetap gratis. Terus ada yang nanya lagi nih, BNB gimana bang, nyangkut nih. Oke, turut berduka cita ya buat yang nyangkut-nyangkut. Nanti kita bahas dari price actionnya. Kita bahas dulu dari Hype kali ya. Nah, untuk Hype sebenarnya kemarin gue ada targetnya itu di $60. Sayangnya dia itu ke-reject di $59,5. Ini tipis banget sih. Gue juga kemarin ada trading dan udah kena SL Plus juga. Coba kita bahas dulu ya dari weekly-nya kali ya. Nah, untuk weekly-nya, ini bisa dilihat di sini, weekly-nya itu still bullish ya, still strongly bullish. Kenapa still strongly bullish? Lihat di sini, dia hanya inside bar, dia inside bar di sini, dan dia creating higher high lagi. Dan untuk demand weekly-nya itu masih jauh banget guys. Ini adalah demand weekly-nya, karena dia berhasil creating higher high dari situ, dan dia belum melakukan pullback sama sekali di weekly-nya gitu. Kayak di sini nih, ini juga masih bermain di dalam inside bar yang ini. Baru sekarang aja ada indikasi dia bisa melakukan pullback gitu. Tapi ini belum closing candle ya. Ini masih 5 hari lagi, 21 jam lagi baru dia closing candle weekly gitu. So untuk weekly-nya still strongly bullish. Kalau misalnya dia pullback baru nanti kita bisa cari higher low-nya itu di mana. Kalau misalnya secara daily, menurut gue untuk jadi acuan bisa di daily dulu sih. Karena di daily-nya itu dia udah breakout structure dan sekarang dia kondisinya itu still bullish di daily-nya. Ini bukan pullback ya. Kalau misalnya kita zoom in, nah as you can see ini pergerakan candle merah ini masih berada di dalam candle hijau ini nih. So dia belum melakukan pullback dan untuk demand daily-nya itu ada di harga $43 sampai dengan $40,4. So kalau misalnya dia breakdown dari demand daily ini, baru kita bisa bilang bahwa daily-nya itu udah jadi bearish. Per sekarang dia lagi ada di demand 4 hour-nya. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya, ternyata gue ada salah naruh demand nih. Sorry, ini ternyata gue belum update ya. Karena gue terakhir update-nya ketika harganya itu masih di sini nih. Coba kita lihat dulu ya. Ini adalah demand terakhir untuk 4 hour. Lihat di sini. Dia melakukan pullback nih. Dia melakukan pullback di 4 hour. Terus habis itu creating higher high di sini. Di sini creating higher high ya. Terus dia breakdown dari demand 4 hour ini. Otomatis 4 hour-nya itu udah back to bearish nih. Dia udah back to bearish di sini. MSS dan untuk supply-nya itu ada di sini. Ini boleh lumayan khawatir lah ya. Soalnya di 4 hour dia breakdown di trendline ini nih. Yang terus membuat harga hype itu terus melanjutkan kenaikannya. Ini trendline-nya itu ditembus nih. Trendline-nya berhasil ditembus dan dia udah breakdown dari trendline ini. So kalau misalnya kalian punya barang, kalian boleh hati-hati nih. Karena kalau misalnya dia breakdown dari demand daily ini, itu penurunannya itu bisa lebih dalam gitu. Ini gue nggak mau nakut-nakutin, semua keputusan kembali ke kalian ya. Kalau misalnya di 4 hour-nya itu dia udah jadi bearish, lihat di sini. Once dia breakdown dari sini, dia creating lower low lagi. Dan kalau misalnya dia breakdown dari sini juga, bisa aja dia juga creating lower low lagi gitu. Sebenarnya gue juga ada bilang di video yang kemarin itu target pertamanya itu udah tercapai ya di 54,72. Ini adalah target pertama. Lihat di sini semenjak di sini dia naiknya itu poco-poco gitu, udah nggak se-strong yang sebelumnya. Terus coba kita lanjut ke 1 hour. Untuk 1 hour-nya dia juga sama nih, dia belum melakukan pullback sama sekali di sini. Ini dia masih kencang melakukan penurunan dan untuk pullback terakhirnya itu ada di sini. Ini adalah pullback terakhir untuk 1 hour. Ini bisa dibilang adalah range ya. Ini range, dia bermain di sini, terus habis itu dia breakdown dari situ. So gue akan taruh supply 1 hour-nya itu di sini. Kenapa nggak di sini bang? Lihat di sini, 1 hour-nya itu hanya konsolidasi di range ini nih. Bedanya ini sama ini apa? Bedanya di sini dia ada closing di bawah dulu nih. Di bawah candle hijau ini dia closing, terus habis itu di sini dia closing lagi terus pullback kecil. Jadi gua akan consider ini sebagai key level untuk di 1 hour. Kalau misalnya di sini dia hanya bermain gitu di dalam candle merah ini, kayak gitu ya. So untuk sekarang hype masih melakukan penurunan. Kita perlu melihat di time frame yang lebih besar gitu.
Ini lumayan mengkhawatirkan ya. Soalnya hype itu lagi ada kompetitor nih. Kompetitornya itu namanya Aster. Dan Aster itu cryptocurrency yang sektornya itu sama persis sama hype. Dan dia di-endorse sama CZ. CZ itu adalah foundernya Binance, yang otomatis mempunyai influence yang gede banget ke dunia kripto. Karena dia endorse Aster, otomatis money flow dari hype ini itu kesedot ke Aster semua gitu. Jadi banyak yang melakukan penjualan dan akhirnya beralih ke Aster gitu. Karena juga bisa dilihat di sini, hype itu lagi ada di all time high. Dia habis mantul di kisaran $10, terus mantul sampai ke $58 gitu, $58-59. Jadi menurut gue sangat wajar ya, sangat wajar sekali kalau misalnya orang-orang pada take profit di sini. Please consider untuk punya trading plan. Kalau misalnya kalian beli di sini gitu, mungkin kalian harus melakukan cut loss misalnya di angka berapa gitu. Jadi kalian mengukur dulu resikonya sebelum melakukan pembelian gitu. Karena bisa lihat di sini dia melakukan kenaikannya itu dari sini ya ke all time high itu 495% guys. Kalau misalnya 495%, masa iya nggak ada yang mau take profit guys? Kalau misalnya orang-orang take profit di sini otomatis pasti menciptakan selling pressure gitu di sini. Jadi wajar sekali ya kalau misalnya dia koreksinya sampai mana. Nah kalau misalnya dia udah closing kayak gini, mungkin target pelemahannya itu bisa sampai sini nih. Ini target pelemahan pertama. Dan ini adalah target pelemahan kedua, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dua level ini nggak mampu menahan hype untuk turun lebih jauh, itu lumayan mengkhawatirkan ya. Karena bisa dibilang untuk weekly-nya, demand weekly-nya itu masih jauh banget gitu. Kalau misalnya gue tandain mungkin di sini ya. Ini ada fair value gap, ini level penting pertama. Ada bull fair value gap lagi di sini. Dari sini, lihat ya, ke sini itu 32%. Ke sini itu 49%. Apakah kalian siap kalau misalnya altcoin yang kalian pegang itu turun 48%, 49%? Nah, kembali lagi ke tangan kalian lagi ya. Jadi kita perlu menghitung gitu resiko dari kalau misalnya kita investasi di altcoins. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk hype, kita lanjut ke pembahasannya Doge. Nah, untuk Doge, coba kita lihat ya. Dari weekly-nya dia still bullish. Dia still strongly bullish. Ini adalah range trading untuk weekly. Ini adalah demand terakhir untuk weekly dan dia still bullish di sini. Wait, coba ya. Oke, gue salah nih guys. Untung gue zoom out ya. Demand weekly-nya itu masih di sini. Crazy ya. Crazy banget ya. Ini adalah demand weekly terakhir. Dia creating higher high dari situ dan dia belum melakukan pullback nih. Dari kenaikan ini dia belum melakukan pullback. Baru sekarang dia melakukan pullback dan dia masih bermain di range ini. So, untuk weekly-nya dia still bullish, demand-nya itu masih jauh banget. Demand internalnya itu ada di sini. Ini hanya demand internal ya, karena the true demand itu ada di sini nih. Ini untuk demand yang valid untuk weekly. Dan untuk OTI areanya itu juga belum di retest, jadi masih jauh banget ya. Ini adalah OTI areanya. Terus coba kita lanjut ke daily-nya. Nah, as you can see, untuk daily-nya itu still bullish ya. Dia itu range trading-nya itu sebesar ini nih. Ini adalah range trading untuk daily. Jadi ini demand terakhir, dia daily terakhir pullback di sini, terus dia creating higher high, dan baru sekarang dia melakukan pullback, dan pullbacknya bisa dibilang dia korektif ya. Dia retest lagi ke demand daily ini, nggak mampu closing di bawah demand daily ini, so untuk dailynya itu still bullish, dan untuk demandnya itu belum berpindah, karena kalau misalnya dia mau berpindah, dia harus bisa closing di atas resisten ini dulu, baru kita bisa consider dia itu udah break off structure gitu. Kalau misalnya belum closing di atas resisten ini, kita masih belum bisa bilang dia udah break off structure, dan demandnya itu masih belum berpindah. Jadi ini masih resisten ya, kayak gitu. Terus kita lanjut ke 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya sebenarnya di sini ada kabar bagus sih. Ini gue terakhir analisa tuh dia di sini supply-nya dan dia ternyata udah back to bullish nih di sini. Dia udah MSS di sini. So untuk 4 hour-nya demand-nya itu ada di sini nih. Ini adalah demand terakhir untuk 4 hour. Nah, untuk 1 hour-nya dia lagi retest ke demand 1 hour ini nih. Ini ada pullback ya di sini. Jadi ini adalah key level-nya. Oke. Bisa dibilang 1 hour-nya itu udah bearish ya karena dia udah MSS di sini. Baru kelihatan guys, ini pullback ya. Terus untuk supply-nya itu ada di sini nih. Ini adalah supply untuk 1 hour. So bisa dibilang untuk 1 hour-nya itu udah back to bearish di sini. Dia udah back to bearish di 1 hour dengan supply-nya itu ada di sini. Coba kita lihat di 4 hour lagi. Nah, 4 hour-nya itu dia still bullish. Dia demand-nya masih di bawah sini. Mungkin kalau misalnya kalian mau cicil-cicil boleh di sini. Untuk level krusialnya itu masih jauh sebenarnya. Level krusialnya masih di sini nih. So kalau misalnya dari sini turun sampai sini aja nih.
itu turun 28% gitu. Be careful ya, untuk level krusialnya itu masih di sini nih. Masih di angka 0,17-an gitu. Kayak gitu untuk Doge, so pergerakannya bisa gue bilang still good ya. Untuk higher time frame itu dia masih oke. Demand weekly-nya itu masih sangat jauh. Demand daily-nya mampu menahan pergerakan Doge untuk tetap bullish. Dan kalau misalnya di gambaran besar bisa lihat di sini dia creating higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan ini adalah potential higher low-nya. Kayak gitu ya untuk Doge. Terus kita lanjut ke BNB. Nah, untuk BNB gue sangat sedih ya kalau misalnya ada yang nyangkut di sini ya. Kenapa gue sangat sedih? Karena gimana ceritanya bisa nyangkut di sini gitu. Karena dia baru melakukan penurunan di sini di minggu ini. So be careful, kita langsung aja pembahasan ke price action-nya. Di weekly-nya itu dia belum melakukan pullback sama sekali. Ini demand weekly-nya masih jauh. Demand weekly-nya itu masih di angka 602,9 dengan level terendahnya itu ada di angka 492 di bawah sini nih. Jadi bisa dibilang demand weekly-nya itu masih sangat jauh. Karena sangat jauh, mungkin kita akan pakai daily untuk menjadi acuannya. Nah, bisa dilihat di sini. Di daily ini dia ada melakukan pullback kecil nih di sini. So untuk demand-nya itu masih ada di angka 926,7 dengan level invalidasinya itu di angka 909. So be careful kalau misalnya BNB closing daily di bawah 909, berarti ada kemungkinan BNB itu bisa creating lower low dari situ dan mungkin aja mencapai ke SNR ini atau SNR ini gitu. Perlu dilihat juga di sini ada order block, mungkin aja dia bisa mencapai ke level itu gitu. Lumayan jauh ya, sangat jauh untuk key levelnya. Karena apa? Karena BNB itu dia naiknya juga sangat kenceng guys. Dari sini lihat, dari sini dia mengalami kenaikan sampai ke sini itu dalam waktu 15 hari itu kenaikannya 28% gitu. Jadi kalau misalnya dia ada melakukan koreksi itu sangat wajar ya. Terus coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya bisa lihat di sini dia tuh udah back to bearish ya. Semenjak di sini ini dia udah back to bearish. Dengan supply terakhirnya itu ada di sini. Supply-nya lumayan dekat, so be careful kalau misalnya BNB ada rejection dari level ini. Kayak gitu ya, bisa lihat di sini nih. Key levelnya ada di sini nih. Kayak gitu untuk BNB di 1 hour. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Ini gua hapus dulu di 1 hour-nya. Untuk 4 hour ini juga bisa dikonsider sebagai pullback sih sebenarnya. Bisa lihat di sini dia creating higher high, terus habis itu dia closing di bawah candle hijau ini, dia closing lagi di bawah candle hijau ini. So ini adalah MSS terakhir untuk 4 hour juga. So untuk 4 hour-nya kita bisa hapus demand 4 hour di sini dan dia udah MSS juga di tempat yang sama 1 hour. Dan untuk supply-nya itu ada di all time high-nya nih. Kayak gitu ya untuk BNB. Terus apakah ini bear market bang? Apakah ini dia bisa sampai bawah lagi, dia creating lower low lagi? Balik lagi gue tegesin kayak yang tadi gue udah ceritain juga ya, Q4 itu adalah waktu yang baik untuk kripto. Jadi banyak kripto yang bullish gitu untuk cryptocurrency secara historial ya. Jadi mungkin aja ini adalah pergerakan yang dibutuhkan BNB untuk melakukan pemantulan lagi gitu. So untuk 4 hour-nya itu udah jadi bearish, terus daily-nya itu still bullish ya, karena dia belum melakukan pullback sama sekali nih. Ini baru sekarang nih ada indikasi daily-nya itu melakukan pullback. So be careful, jangan sampai nyangkut ya guys ya. Perlu nunggu untuk diskon dulu baru kita melakukan pembelian. Kalau misalnya dari daily-nya, lihat di sini. Balik lagi di dalam trading itu kita perlu lihat apakah harganya itu lagi ada di diskon atau enggak. Jadi di dalam satu swing ini kan swing terakhir nih di daily. Ini swing internal terakhir, ini low, high, kita tarik dan kita cari di mana nih level diskonnya. Kalau misalnya dia turun 50%, ini berarti kita bisa consider dia lagi diskon 50%. Ini berarti dia lagi diskon sampai berapa persen nih. Di area yang diskon ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan DCA. So kalau misalnya dia tembus dari sini, oh kita tahu trennya itu udah mulai berakhir dan dia bisa menciptakan lower low lagi. Mungkin kita bisa consider untuk stop loss di sini. Tapi kalau di area merah ini nih guys, ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Karena apa? Karena kita lagi ada di tempat yang mahal gitu. Dan kita tahu bahwa market itu discount everything. So kalau misalnya marketnya itu naik kencang, pasti ada koreksi yang bisa kita manfaatkan untuk menunggu harga diskon gitu. Seperti itu ya untuk BNB. Coba kita lanjut ke XRP. Ini adalah koin terakhir nih. Banyak ya pembahasan hari ini. Oke, nggak apa-apa ya, supaya kalian nggak panik nih. Oke, di XRP gue ada sempat terakhir ada trading ya di sini ya. Oh nice, nicely executed. Kita hapus aja, hapus. So untuk XRP coba kita lihat dari weekly dulu. Nah, as you can see di sini, ini demand monthly-nya masih sangat jauh, dia naik kenceng dan sekarang lagi di area all time high lagi nih. Coba kita lihat dari pergerakan ini ya. Ini kalian perlu hati-hati ya, dia lagi di area all time high, so sangat wajar kalau misalnya dia mengalami koreksi gitu. Untuk demand weekly terakhir itu ada di sini.
Ini pullback terakhir dan dia closing di atas sini yang mengakibatkan dia udah break of structure. So karena dia udah break of structure, demand weekly-nya udah berpindah ke sini nih. Demand weekly-nya itu ada di kisaran 2,3 dan level invalidasinya itu di 1,9 kayak gitu. Terus kita lanjut ke demand daily-nya. Weekly-nya tadi bullish ya. Terus kita ke daily-nya. Nah, daily-nya itu sama nih. Demand daily-nya itu ada di kisaran $2 sampai level invalidasinya itu sama kayak weekly tadi, 1,9 dolaran gitu. Dan per sekarang dia masih correction aja nih. Dia masih correction, dia udah tembus trendline, udah sempat tembus trendline, tapi balik lagi sampai sini. So, kita perlu hati-hati, mungkin aja dia perlu isi bensin dulu ke sini. Untuk pergerakannya sebenarnya nggak perlu terlalu takut ya, karena bisa dibilang XRP itu termasuk yang strong gitu. Kenapa gue bilang strong? Karena di saat yang lainnya itu turun berdarah-darah, XRP itu hanya konsolidasi nih. Bisa dilihat di sini MSS, ini banyak MSS-nya, jadi bisa dibilang dia hanya konsolidasi aja. Terus karena dia udah melakukan pullback, kita consider ini adalah resistennya. Ini adalah resisten untuk time frame daily dan weekly ya. So, untuk pair utamanya dia nggak boleh closing di bawah sini nih. Untuk melanjutkan tren kenaikannya, dia nggak boleh sampai closing di bawah 1,9. Kalau misalnya dia closing di bawah 1,9, berarti kita bisa consider di time frame weekly dan daily, itu XRP itu udah back to bearish gitu. Jadi itu sangat krusial ya. Nah, di sini ada OTA area. OTA area-nya itu di angka 2,4 sampai 2,18 gitu. OTA area ini adalah optimal trade entry. Jadi kalau misalnya di satu swing itu kita bisa menunggu di area diskon ini, di OTA area ini untuk melakukan pemanfaatan di aset tertentu gitu. Tapi bisa nggak Bang di sini dia udah mantul lagi? Bisa-bisa aja ya. Karena kalau misalnya dia diskon sampai sini aja pembeli udah langsung respon, berarti para pembeli itu mau membeli di harga tinggi yang mengakibatkan harga XRP itu kembali melakukan rally gitu. Jadi kita perlu lihat juga di struktur time frame kecilnya juga, apakah pembelinya agresif atau enggak gitu ya. Misalnya kayak gini, misalnya iPhone ya, iPhone 17 itu baru keluar. Kan kita tahu bahwa pengguna iPhone itu banyak banget yang fanatik gitu sama produk Apple gitu. Ketika banyak demand di pasar untuk iPhone 17 ini, logikanya nggak mungkin iPhone akan kasih diskon untuk produknya mereka, justru akan dimahalin kan, karena banyak demandnya gitu. Nah sama kayak ini, ketika dia turun gitu 50%, itu banyak demand di sini nih, dan ini yang membuat harga itu mampu untuk bertahan di atas level ini. Jadi karena banyak permintaan di sini, itu harganya nggak mampu untuk menembus level ini kayak gitu. So kita perlu lihat juga gimana reaksinya di level ini, karena bisa dibilang ini adalah level SNR. SNR ini lumayan krusial gitu. Seperti itu untuk XRP ya. So still good untuk weekly-nya, still bullish, daily-nya still bullish. Mungkin kita lihat dari 4 hour time frame-nya nih. Nah untuk 4 hour time frame-nya ini bisa dibilang dia lagi ada di ambang kematiannya. Kenapa gue bilang ada di ambang kematian? Nah, bisa dilihat di sini. Ini 4 hour time frame-nya habis ditusuk nih. Ditusuk dalam, terus ternyata nggak mampu closing di bawah demand 4 hour ini. So, still bullish untuk 4 hour time frame-nya. Ini nggak dikonsider sebagai pullback karena dia hanya inside bar aja. Ini juga sama. Ini sebenarnya dia udah pullback, tapi dia nggak mampu creating higher high. Jadi untuk demand 4 hour-nya itu nggak bisa kita pindahin ke sini. Kayak gitu ya. So, untuk 4 hour-nya still bullish. Terus untuk 1 hour-nya gimana dengan 1 hour-nya? Coba kita lihat di 1 hour-nya ya. Untuk 1 hour-nya dia back to bearish di sini. Bisa lihat di sini nih. Dia berusaha untuk stay bullish di sini, berusaha stay bullish, nggak mampu, dan akhirnya dia breakdown gitu. Dan di sini adalah pullback terakhir, dan akhirnya harga itu mampu untuk breakout dari sini. So dia back to bullish di sini, dan ternyata harganya itu nggak mampu untuk tetap bullish gitu. Dia mengalami rejection lagi dan dia MSS lagi to bearish di sini. Pullback terakhirnya di mana? Ini dia kenceng, terus habis itu pullback kecil lagi. Di sini langsung dihajar sama seller. Jadi untuk last supply-nya itu ada di sini. Ini adalah last supply untuk 1 hour. Kenapa gua ambil area ini? Bisa dilihat di sini dia kan sempat kayak konsolidasi kecil kan. Jadi gua mau marking the whole area ini menjadi supply 1 hour karena ini adalah last pullback dan juga area last pullback dari 1 hour-nya sebelum dia menciptakan lower low lagi. So untuk 1 hour itu still bearish ya. Bearishnya itu bearish kenceng, bearish agresif. So kita perlu hati-hati. Walaupun dia lagi ada di demand 4 hour, akan lebih bagus kalau misalnya dia udah back to bullish dulu di 1 hour, dia pullback, baru kita memanfaatkan di pergerakan ini, kayak gitu ya. So, still good untuk XRP, still strong, 4 hour-nya still bullish, dan 1 hour-nya juga terbilang deket gitu untuk supply-nya. Terus kalau untuk daily-nya itu still strongly bullish, karena untuk demand daily-nya itu masih ada di sini ya. Dan kebetulan demand weekly-nya itu tempatnya sama kayak demand-nya daily. Untuk jangka panjang dia masih strong, tapi gue ingetin lagi ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian ya. Karena kalau misalnya kita zoom out, ini gue zoom out ya, time frame monthly. Ini gue hapus gambar-gambarnya. Apakah kalian bersedia untuk membeli di area ini? Kalau gue sih enggak ya.
Tapi kalau misalnya kalian mau ya monggo silahkan. Tapi kalau gua takut orang-orang yang beli di sini, orang-orang yang beli di sini itu melakukan take profit di sini. Misalnya, nih gue tarik ya dari sini ke sini. Itu dia naik 785%. Kalau ke topnya itu dia naik 1000%. Padahal dari sini doang nih, dari sini kita tarik ke sini itu naiknya 1000%. Apakah kita mau menjadi exit liquidity orang-orang yang untung 1100% ini? Kalau gue sih nggak mau ya. Oke, seperti itu untuk XRP. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.